والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambil perhatikan barakallahu fikum, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru yaitu inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha ini termasuk bagian daripada an-nawasikh, penghapus-penghapus hukum mubtada dan khabar. Hanya saja fungsinya beda dengan kana. Kalau kana kemarin tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tapi kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Sebaliknya. Paham maksudnya ya? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kebalikan dari kana wa akhwatuha. Inna ini juga memiliki akhwat. Akhwat kemarin apa maknanya? Nadhair. Akhwat itu kemarin maknanya nadhair, yaitu na barakallahu fikum, teman-teman yang serupa dalam beramal. Yang serupa dalam beramal. Nadhairuha fil amal. Itu yang sama-sama seperti inna dalam beramal. Nah, saudari-saudari perempuan inna, nah barakallahu fikum, ada 5. Itu upayakan antum menghafalkan saudari-saudari tersebut agar terbedakan antara akhwatnya kana dan akhwatnya inna. Karena beda akhwatnya kana dan akhwatnya inna. Sama-sama punya kerjaan tersendiri. Kana kerjaannya ngapain? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tapi kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Zaidun qa'imun. Kemasukan inna Zaidan qa'imun. Yang semula Zaidun marfu' sebagai mubtada, kalau kemasukan inna langsung mansub sebagai isim inna. Qa'imun yang semula marfu' sebagai khabar mubtada, langsung berubah menjadi khabar inna. Mahum insyaallah? Mahum insyaallah ya? Yang pertama isim inna, yang kedua khabar inna. Sudah kita lewati juga inna dan saudari-saudari perempuannya semuanya huruf. Jadi antum jangan sekali-kali mengi'rab fi'il atau isim. Inna fi'lu taukidin khata. Inna ismu taukidin khata. Inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Cara i'rab begitu. Ingat ya insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuk ke ma'ani. Makna-makna inna wa akhwatuha karena masing-masing punya makna. Inna sama anna sama, taukid, penguat. Paham ya? Naam. Taqwiyatu nisbatil khabar lil mubtada, itu menguatkan penisbahan khabar pada mubtada. Kalau ada orang ngomong Zaidun qa'imun, Zaid berdiri, mungkin orang dustakan, masa sih Zaid berdiri? Dikasih inna Zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid berdiri. Menguatkan enggak? Menguatkan. Taqwiyatun nisbatil khabar lil mubtada, menguatkan penisbahan khabar kepada mubtada. Paham belum? Antum lihat itu. Inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid berdiri. Kuat enggak kira-kira? Kuat. Beda kalau antum mengatakan Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Kalau Zaidun qa'imun, Zaid berdiri, ada kemungkinan masa sih orang dustakan. Tapi kalau ada inna Zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid berdiri, kuat enggak kira-kira? Kuat kan? Kuat. Mahum insyaallah. Yang kedua, anna juga sama, taukid, penguat juga. Anna Muhammadan tajirun. Bahwasanya Muhammad adalah pedagang. Muhammad adalah seorang pedagang. Ini penguat. Ingat-ingat ya. Wa amma inna wa anna litaukidi, penguat. Mahum insyaallah. Sesungguhnya ngartikannya. Mahum? Berikutnya. Lakin, perhatikan baik-baik. Lakinna itu lil istidrak. Apa sih istidrak itu? Kalau terjemahkan bebas, lakinna itu akan tetapi. Ngartikannya apa? Akan tetapi. Tapi kita harus tahu makna istidrak. Apa itu istidrak? Istidrak itu adalah izalatu ma yudhannu min kalamin sabiq. Izalatu ma yudhannu min kalamin sabiq. Menghilangkan dugaan atau sangkaan yang ada pada ucapan sebelumnya. Nah, jadi istidrak ini harus tahu ya. Terpaksa harus tulis ini karena kalau enggak ditulis nanti bakal bingung. Nah, kalau bingung istidrak itu adalah apa? Nama barakallahu fikum. Di sini istidrak itu adalah huwa, ini makna istidrak ya. Izalatu ma yudhannu
min kalam sahabat. Izalatu ma yudhannu min kalam sahabat. Itu menghilangkan apa-apa yang diduga atau sangka dari ucapan yang sebelumnya. Paham belum? Oleh karena itu lakinya enggak bisa sendirian. Dia harus didahului kalam sebelumnya, harus didahului kalam sebelumnya. Antum lihat itu. Zaidun jahilun, Zaid bodoh. Yang antum pahami, yang antum duga ketika Zaidun jahilun, Zaid bodoh, itu apa kira-kira? Orang bodoh itu biasanya apa? Soleh atau enggak? Enggak soleh. Nah, dugaan sangkaan ini antum hilangkan dengan lakinna. Lakinnahu salihun, akan tapi dia soleh. Walaupun bodoh dia soleh gitu loh. Paham belum? Contoh yang lain. Zaidun, na barakallahu fikum, zakiyun. Zaidun zakiyun. Zaid adalah orang yang cerdas. Yang antum pahami kalau cerdas itu bagaimana? Dermawan enggak? Dermawan. Nah, ini dihilangkan kesamaran ini yang antum duga ini dihilangkan dengan lakinnahu bakhilun. Akan tapi dia pelit. Paham belum? Paham soalnya ya? Ingat-ingat, makna istidrak itu akan tetapi cuma makna Arabnya izalatu mayudhannu min kalamin sabiq. Menghilangkan sesuatu yang diduga atau disangka dari ucapan sebelumnya. Zaidun jahilun, atau menduga apa coba? Ketika dengar Zaidun jahilun, Zaid adalah orang bodoh. Oh, jangan-jangan dia pelit. Jangan-jangan dia orangnya enggak saleh, ya enggak? Nah, dugaan-dugaan itu, sangkaan-sangkaan itu dihilangkan dengan apa? Lakinna. Paham belum nih? Ini pahami ya. Diperhatikan dulu ya. Pahami ini ya. Paham belum? Dihilangkan dengan apa? Lakinna. Sehingga lakinna bisa enggak berdiri sendiri? Enggak bisa ya, enggak bisa. Harus ada kalam sebelumnya. Paham insyaallah? Lakinnahu karimun. Walaupun dia bodoh tapi dia mulia. Saleh maksudnya. Paham insyaallah ya? Seperti itu perlu diperhatikan. Naam. Yang keempat ka'anna litasbih. Tasbih di sini penyerupaan bukan zat dengan zat tapi sifatnya. Ka'anna Muhammadan asadun. Seakan-akan Muhammad itu singa. Apanya? Yang seperti singa. Sifatnya apa? Sifat apa? Sifat apa? Keberaniannya, sifat keberaniannya. Nah, adapun kalau badannya, zatnya enggak seperti singa, tapi sifat keberaniannya seperti apa? Singa. Jadi yang barakallahu fikum yang dibahas itu tasbih ini adalah tasbih apa? Sifah. Nah, tasbihul ism bil khabar fi sifah itu menyerupakan isim dengan khabar dari sisi sifatnya, bukan zatnya. Jadi jangan salah paham ya. Ka'anna Zaidan asadun. Seakan-akan Zaid itu singa. Apanya? Apanya yang seperti singa? Sifatnya itu keberaniannya seperti singa. Paham maksudnya? Tasbihnya seperti itu. Naam. Kemudian yang berikutnya la'alla. La'alla ada dua makna, taraji wa tawaqqa'. Taraji itu harapan baik, tawaqqa' itu kecemasan. Antum pahami artinya itu ya, penting itu ya. Kecemasan, naam, itu tawaqqa'. Taraji itu harapan baik. Antum lihat atas ini, sana itu. Taraji talabul amril mahbub. Talabu al-amrul mahbub. Taraji itu adalah apa? Meminta perkara yang dia sukai, mengharapkan. Paham ya? Meminta perkara yang dia sukai, berharap. Semoga, ngartikannya gitu ya, taraji. Tapi kalau tawaqqa' ngartikannya apa? Jangan-jangan, barangkali, cemas enggak berarti? Cemas enggak? Ewa. Kalau tawakkul amrul makruh, mencemaskan atau cemas terhadap perkara yang dia enggak sukai. Ngartikannya gitu. Tawakkul amrul makruh adalah apa? Kecemasan terhadap perkara yang dia enggak sukai. Seperti sakit. Suka enggak orang? Enggak suka. Makanya contohnya untuk perhatikan. Contoh yang pertama, la'allan nasra qaribun. Semoga pertolongan itu dekat. Senang enggak pertolongan datang? Senang enggak? Berarti apa namanya berarti? Taraji. Taraji artinya jangan dibalik. Taraji itu diartikan semoga. Semoga pertolongan itu dekat. Kalau tawaqqa' yang kedua, la'alla Zaidan maridun. Jangan-jangan Zaid sakit. Cemas enggak antum? Ngartikan jangan-jangan itu cemas enggak? Cemas. Karena apa? Tawakkul amr makruh. Kecemasan terhadap perkara yang dia enggak sukai. Paham belum? Paham soalnya ya? Jadi tergantung penggunaannya dan juga konteksnya. Ngartikannya pun juga sama. Bisa semoga, bisa barangkali, jangan-jangan itu kau cemas. Kalau semoga itu perkara yang bagus. Paham ya? Kan antum enggak mungkin semoga Zaid sakit. Mungkin enggak?
Semoga Z sakit. Enggak mungkin kan? Oleh karena itu di sini yang dimaksud adalah apa? Tawakku, kecemasan. Kecemasan terhadap perkara yang dia enggak sukai. Paham belum? Enam. Yang terakhir laita. Laita tamanni. Tamanni itu apa sih? Berangan-angan. Tapi ingat, angan-angannya ada dua ini, perhatikan. Angan-angannya ada dua ini, perhatikan dulu. Pertama, talabul amrin mustahil. Berangan-angan pada perkara yang mustahil untuk terwujudkan. Enggak mungkin terwujudkan. Apa itu contohnya? Nah, laita syababa aidun. Duhai seandainya masa muda kembali. Bisa kembali masa muda? Enggak bisa. Jadi berangan-angan pada perkara yang apa? Mustahil. Talabul amri al-mustahil. Meminta perkara yang mustahil untuk terwujudkan. Yang kedua, talabul amri al-mumkin. Berangan-angan kepada perkara yang mungkin terjadi, tapi ma'al usr. Diiringi dengan apa? Kesulitan. Nah, diiringi dengan apa? Kesulitan. Contohnya, laitani malan fa ahujju bihi. Duhai seandainya aku punya uang, aku akan berhaji dengannya. Mungkin enggak punya uang? Tapi sulit. Oh, belum. Tapi kalau yang pertama, duhai seandainya masa muda kembali, mungkin enggak kembali? Hah? Mungkin enggak? Enggak mungkin, berarti talabul amil mustahil. Paham? Mengartikannya itu duhai seandainya. Namanya laita. Nah, ini namanya tamanni. Berangan-angan itu ada dua. Berangan-angan pada perkara yang mustahil, enggak mungkin terwujudkan. Yang kedua, berangan-angan pada perkara yang mungkin terwujudkan tapi berat. Harus diiringi dengan apa? Kesusahan. Duhai seandainya aku punya uang, niscaya aku akan berhaji dengannya. Punya uang itu bisa enggak? Mungkin enggak? Tapi sulit. Paham belum? Tapi kalau masa muda, masa bisa kembali? Enggak bisa. Oleh karena itu datang dalam pantun itu apa? Na barakallahu fikum laitas syababa aidun yauman fa ukhbirahu bima fa'alal musibu. Kalau seandainya masa muda itu kembali sehari saja, aku akan kabarkan kepada orang-orang yang sudah beruban. Pak, ini anak alhamdulillah kembali masa muda ini. Dikabarkan pada orang yang beruban. Biar senang, tapi enggak mungkin. Mungkin enggak? Antum sekarang usia berapa? 15, mungkin balik ke usia 10 tahun lagi. Atau 10 tahun yang telah lalu, enggak bisa. Paham ya? Jadi ini laita. Mahum insyaallah. Kalau taroji pahami baik-baik ya, la'alla ada dua makna, taroji sama tawakku. Taroji itu harapan baik, tawakku itu kecemasan gitu, ngartikannya gitu aja. Ngartikannya juga beda. Kalau harapan baik semoga, kalau kecemasan jangan-jangan barangkali. Paham belum? Karena enggak mungkin antum artikan semoga Z sakit. Tapi apa? Jangan-jangan Z sakit. Ya enggak? Jangan-jangan Z sakit. Mahum insyaallah. Paham belum ini? Sudah paham insyaallah? Clear? Enggak ada iskal? Inilah pembahasan kita saat ini. Istidrak ini perlu antum renungi baik-baik. Apa sih istidrak itu, Ustaz? Istidrak adalah izalatu mayudannu min kalamis sabiq, menghilangkan sesuatu yang diduga atau disangka dari ucapan sebelumnya. Zaidun jahilun, Zaid itu bodoh. Jangan-jangan bodoh itu pelit juga. Ternyata apa kita hilangkan lakinnahu karimun, akan tapi dia dermawan. Paham belum? Zaidun alimun, Zaid adalah orang yang berilmu. Jangan-jangan orangnya dermawan. Ternyata enggak, lakinnahu bakhilun. Akan tapi dia apa? Pelit. Paham belum? Ini berarti kan menghilangkan dugaan kalam sebelumnya. Paham insyaallah ini ya? Paham insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Kalau sudah paham, ana cukupkan sampai sekian dulu. Jadi pahami baik-baik, yang enggak paham tanyakan. Intinya syahidnya yang antum fokuskan pada inna itu amalannya, kerjaannya. Dan saudari-saudari perempuannya semuanya sama, hanya beda makna-maknanya. Paham ya? Insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nasallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.